Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafina Sobalusando. Saya dari Fisioterapi angkatan 2024 dengan NPM 2406445062. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kembali materi yang sangat menarik dari video Dr. Laura Boyd. Dia adalah seorang profesor fisioterapi dan ahli saraf dari University of British Columbia di Kanada. Jadi, beliau ini membahas tentang bagaimana otak manusia itu terus belajar dan berubah sepanjang hidupnya, bahkan saat kita sudah dewasa. Jadi, konsep ini dikenal dengan istilah neuroplastisitas. Jadi, dari apa yang sudah aku tangkap, Dr. Laura Boyd memberitahu kita bahwa para ilmuwan itu dulu percaya bahwa otak manusia itu bersifat statis. Artinya, setelah masa remaja, otak itu tidak lagi berkembang atau berubah. Kita hanya bisa merusaknya, tapi tidak memperbaikinya. Namun, penelitian dalam 20 tahun terakhir ini membuktikan bahwa hal yang sebaliknya. Ternyata, otak itu sangat dinamis dan fleksibel. Jadi, otak itu dapat selalu beradaptasi terhadap apapun yang kita lakukan, pikiran maupun yang alami. Jadi setiap kali kita belajar hal baru, melakukan kebiasaan, atau bahkan hanya beristirahat, otak kita itu membentuk koneksi baru antar sel saraf yang disebut neuroplastisitas. Jadi otak itu tidak akan hanya berubah saat kita masih anak-anak saja, tapi juga terus berubah sepanjang hidup kita, tergantung dari perilaku dan pengalaman kita sehari-harinya. Nah, Dr. Boyd sendiri menjelaskan bahwa otak itu berubah melalui 3 proses utama. Yang pertama, brain chemistry atau perubahan kimia otak. Yang kedua, brain structure atau perubahan struktur otak. Dan yang ketiga adalah brain function, perubahan fungsi otak. Jadi, ayo kita bahas satu persatu secara singkat aja. Jadi yang pertama yaitu perubahan kimia otak atau tadi yang aku bilang brain chemistry. Jadi pada saat kita belajar hal baru, otak itu langsung mengubah kadar zat kimia di antara sambungan sel saraf atau yang kita biasa sebut sinaps. Nah, zat kimia ini membantu neuron saling berkomunikasi. Jadi semakin sering kita berlatih, semakin cepat dan efisien sinyal yang dikirimkan antar neuron. Nah, karena ini makanya latihan yang berulang sangat penting dalam proses belajar dan rehabilitasi. Yang kedua, ada brain structure atau perubahan struktur otak. Meskipun jumlah neuron tidak bertambah setelah masa kanak-kanak, tapi struktur otak tetap bisa berubah, guys. Koneksi antar neuron bisa bertambah kuat atau melemah, tergantung seberapa sering kita gunakan otak kita. Proses ini membutuhkan waktu dan istirahat, terutama tidur. Jadi, saat tidur, otak itu melakukan proses yang disebut konsolidasi, yaitu mengubah memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Itulah mengapa belajar semalaman tanpa tidur justru membuat kita sulit mengingat keesokan harinya. Yang ketiga, perubahan fungsi otak atau brain function. Perubahan ini terjadi ketika bagian-bagian otak kita bekerja lebih sinkron untuk mendukung pembelajaran. Bahkan pada saat kita tidak melakukan apa-apa pun, otak kita itu tetap aktif melalui yang disebut default mode network, yaitu keadaan saat pikiran kita mengembara. Menariknya, kondisi ini justru baik untuk beraktivitas dan pemulihan mental. Jadi, kadang membiarkan diri melamun sejenak adalah hal yang sehat untuk otak kita. Nah, dari 3 tadi aku mau melanjutkan bahwa neuroplastisitas itu bergantung pada pengalaman. Disebut juga sebagai experience dependent. Artinya, perubahan otak itu bisa positif ataupun negatif, tergantung perilaku kita sehari-hari. Contoh positifnya, belajar keterampilan baru, berolahraga, atau menjalani terapi rehabilitasi. Nah, ada juga contoh negatifnya, yaitu kayak stres berlebihan, kecanduan hal yang negatif, kurang tidur, ataupun gaya hidup tidak sehat. Otak bisa beradaptasi ke arah yang salah kalau kita terus melakukan kebiasaan yang buruk. Misalnya, stres kronis menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang bisa menghambat pertumbuhan koneksi otak baru dan menurunkan daya ingat. Dr. Boyd juga menjelaskan ada beberapa cara untuk menjaga agar otak tetap sehat dan mudah beradaptasi. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur 7-8 jam setiap malam bisa menurunkan kadar kortisol hingga 50% dan membantu proses konsolidasi memori. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak, merangsang pembentukan pembuluh darah baru, dan meningkatkan kadar brain derived
neurotrophic factor atau yang disingkat BDNF, yaitu zat penting untuk pertumbuhan neuron. Dalam penelitiannya, Dr. Boyd menemukan bahwa 9 menit olahraga intensitas tinggi bisa meningkatkan kemampuan belajar dan pembentukan memori. Jadi, artinya sedikit aktivitas fisik saja bisa membuat otak lebih siap untuk belajar. Nah, salah satu hal yang menarik yang disampaikan Dr. Boyd adalah bahwa belajar yang sulit justru lebih baik untuk otak. Ketika tugas terlalu mudah atau terlalu sulit, otak tidak banyak berubah. Tetapi jika tingkat kesulitannya pas, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu berat, maka otak mengalami perubahan neuroplastik yang paling optimal. Beliau menyebutnya sebagai zona emas belajar atau Goldilocks zone. Setiap orang punya zona emas yang berbeda tergantung dari pengalaman dan kondisi otaknya masing-masing. Karena itu makanya tidak ada satu metode belajar yang cocok untuk semua orang. Semua orang memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Nah, Dr. Boyd menutup penelitiannya dengan ide personalized learning, yaitu cara belajar yang disesuaikan dengan kondisi unik tiap individu, baik dari pengalaman, kebiasaan, maupun genetiknya. Konsep ini juga sangat relevan di dunia fisioterapi, di mana setiap pasien memiliki kemampuan, respons, dan kecepatan pemulihan yang berbeda-beda. Dengan memahami cara otak berubah, fisioterapis dapat merancang latihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Kesimpulannya, otak kita itu selalu berubah sepanjang hidup kita. Setiap tindakan, pikiran, dan kebiasaan membentuk koneksi baru di dalamnya. Kita bisa melatih otak untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan cara belajar secara konsisten, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Dan juga jangan lupa menjaga keseimbangan kehidupan. Jadi, kalau kita ingin mengubah otak kita, mulailah dari mengubah kebiasaan kita terlebih dahulu. Karena setiap hari adalah kesempatan baru bagi otak kita untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami bagaimana otak bekerja dan mengapa konsep neuroplastisitas itu penting. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.